Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sari Suryani dengan NPM 246101008, Prodi Manajemen Kelas C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian dari tugas yang sudah diberikan dengan soal. Nah, untuk penyelesaiannya, hal pertama yang harus kita cari yaitu penyusutan. Rumus penyusutan sendiri yaitu investasi dikurang dengan modal kerja lalu kita bagi dengan umur ekonomis. Nah, pada soal tersebut investasi sebesar 108 miliar dikurang dengan modal kerja yaitu 1 miliar lalu kita bagi dengan 5 tahun. Hasilnya yaitu 21.400.000.000. Lalu hal yang selanjutnya kita cari yaitu DF dari 15%. DF tahun pertama hasilnya 0,869, DF tahun kedua hasilnya 0,756, DF tahun ketiga hasilnya 0,657, DF yang keempat hasilnya 0,571 dan DF tahun terakhir yaitu hasilnya 0,499. Selanjutnya kita bagi menjadi 6 tabel. Tabel pertama isinya tahun, tabel kedua isinya IAT, tabel ketiga isinya penyusutan, tabel keempat isinya project, tabel kelima isinya DF 15% dan tabel terakhir isinya PFE kas bersih. Jadi tahun kita isi dengan 5 tahun dari 2008 berarti 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012. Lalu untuk kolom EAT kita isi dengan perkiraan laba setelah pajak, yaitu pada tahun pertama ada 950 juta, tahun kedua ada 1 miliar 100 juta, tahun ketiga ada 1 miliar 250 juta, tahun ketiga ada 1 miliar 400 juta dan tahun terakhir ada 1 miliar 650 juta. Sedangkan untuk kolom penyusutan kita isi dengan hasil yang tadi yaitu 21 miliar 400 juta. Lalu untuk kolom project kita dapat dari IAT ditambah dengan penyusutan. Jadi pada tahun pertama ada 22 miliar 350 juta, tahun kedua ada 22 miliar 500 juta, tahun yang ketiga ada 22 miliar 650 juta, tahun keempat ada 22 miliar 800 juta dan tahun yang terakhir ada 23 miliar 50 juta. Lalu untuk DF 15% kita isi dengan hasil yang sudah kita cari tadi yaitu pada tahun pertama ada 0,869, tahun kedua ada 0,756, tahun yang ketiga ada 0,657, tahun yang keempat ada 0,571, lalu yang terakhir DF yang kelima hasilnya 0,490. Untuk mengisi kolom PV kas bersih bisa kita cari dengan project kita kali dengan DF. Jadi pada tahun pertama dihasilkan 19 miliar 422 juta 150 ribu. Lalu tahun yang kedua dihasilkan 17 miliar 10 juta. Tahun yang ketiga yaitu 14 miliar 881 juta 50 ribu. Tahun yang keempat ada 13 miliar 18 juta 800 ribu. Dan tahun terakhir yaitu 11 miliar 455 juta 850 ribu. Lalu total PVK bersih semuanya yaitu 75 miliar 787 juta 850 ribu. Jadi kas bersih yang diterima pada akhir tahun sebesar 75 miliar 787 juta 850 ribu. Selanjutnya kita akan mencari payback period. Caranya jika tiap tahun beda, investasi 108 miliar kita kurang dengan project tahun ke-1. Hasilnya 85 miliar 650 juta.
Jika hasil tersebut masih bisa kita kurang dengan proyek tahun kedua, kita kurang dengan proyek tahun kedua dengan hasilnya 63 miliar 150 juta. Lalu hasil tadi masih bisa kita kurang dengan proyek tahun ketiga, yaitu hasilnya 40 miliar 500 juta. Lalu hasil proyek tahun ketiga ini masih bisa kita kurang dengan proyek tahun keempat, yaitu kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 17 miliar 700 juta. Jadi proyek ini stop sampai proyek tahun keempat karena hasil yang tadi sudah tidak bisa kita kurang dengan proyek tahun kelima. Selanjutnya untuk menghitung bulan, kita hasil akhir tadi kita bagi dengan proyek tahun kelima yaitu 23 miliar 50 juta. Lalu hasil itu kita kali dengan 12 bulan, maka kita dapatkan 9 bulan. Jadi hasilnya 4 tahun 9 bulan. Karena diperoleh PP tersebut lebih kecil dari umur investasi, maka proyek ini layak untuk diterima. Lalu selanjutnya kita akan menghitung ARR. ARR sendiri rumusnya yaitu rata-rata IT kita bagi dengan rata-rata investasi, kita kalikan dengan 100%. Nah, untuk mencari rata-rata IT, kita totalin dulu IT semua itu, hasilnya 6 miliar 350 juta kita bagi dengan umur investasi. Lalu kita dapatkan hasilnya 1 miliar 270 juta. Lalu untuk mencari rata-rata investasi, kita bagi dengan 2, lalu hasilnya yaitu 54 miliar. Nah, lalu kita masukkan ke rumus ARR. Jadi, ARR sama dengan 1 miliar 270 juta, kita bagi dengan 54 miliar. Lalu kita kalikan dengan 100%. Dapat hasilnya yaitu 2,35%. Nah, selanjutnya kita cari ARR, kita kalikan dengan investasi. 2,35% itu kita kali dengan 108 juta. Hasilnya yaitu 2 miliar 538 juta. Karena 2 miliar 538 juta ini lebih besar dari modal kerja yaitu 1 miliar, maka proyek tersebut layak untuk diterima. Selanjutnya kita cari NPV. NPV sendiri rumusnya seperti yang ada di gambar. Jadi langsung saja kita masukkan 75 miliar 787 juta 850 ribu, kita kurang dengan 108 miliar. Hasilnya didapatkan yaitu minus 32 miliar 212 juta 150 ribu. Karena hasilnya negatif, maka proyek tersebut tidak layak untuk diterima. Selanjutnya kita akan mencari PI. Rumus PI sendiri sudah ditulis di samping, maka selanjutnya kita langsung saja masukkan 75 miliar 787 juta 850 ribu, kita bagi dengan 108 miliar. Lalu hasilnya kita dapat 0,70. Karena 0,70 tersebut lebih kecil dari angka 1, maka proyek ditolak. Lalu selanjutnya kita mencari IRR. Pertama, siapkan tabel dengan DF 15% dan DF 1%. Lalu total dari semua itu kita dapat DF 15% itu 75 miliar 787 juta 850 ribu, dan dari DF 1% dihasilkan 109 miliar 955 juta 550 ribu. Selanjutnya rumus IRR sendiri seperti yang sudah saya tulis di samping. Langsung saja kita masukkan I1 itu 1%, lalu total PV positif itu 109 miliar 955 juta 550 ribu, kita kurang dengan 108 miliar. Lalu total PV positif kita kurang total PV negatif yaitu 109 miliar 955 juta 550 ribu, kita kurang dengan 75 miliar 787 850 ribu. Kita kalikan dengan
I2 dan I1 yaitu 15%, kita kurang dengan 1%. Lalu kita dapatkan 1%, kita tambah dengan hasil 1.955.550.000, kita bagi dengan 34.167.700.000, kita kalikan dengan hasil DF kita kurang tadi, yaitu hasilnya 0,1485. Hasil akhirnya yaitu kita dapatkan 1,21%. Berdasarkan nilai IRR yang diperoleh, maka proyek ditolak karena nilai IRR lebih kecil dari bunga 15%. Cukup sekian pembahasan dari tugas yang sudah saya kerjakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.